Jumpa lagi kita Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya membawa, tentu ini mudah-mudahan kabar gembira. Tema kita hari ini masih berbicara P3K Bapak Ibu. Judul kita kali ini adalah Guru Prioritas 1 atau P1 diangkat jadi P3K tanpa tes tahun ini. Ini sepertinya tindak lanjut dari sempatnya keluar surat edaran dari Dirjen GTK terkait dengan tidak dapatnya penempatan ya P3K prioritas 1 yang beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Alhamdulillah ini ada informasi terkait dengan nasib guru-guru kita prioritas 1 yang insya Allah Bapak Ibu diangkat jadi P3K tanpa tes tahun ini. Begitu informasinya yang kami terima Bapak Ibu. Dan saya lansir dari beberapa media tentu. Yang pertama dari klikpendidikan.id, Kemendikbudristek beri keistimewaan kepada guru P1, salah satunya pengangkatan menjadi ASN P3K. Kemudian saya lansir juga dari kompas.id, kemudian berjudulnya adalah Guru Prioritas 1 diangkat jadi P3K tanpa tes tahun ini. Baik, kita baca beritanya Bapak Ibu. Jakarta Kompas ya, pemenuhan kekurangan guru melalui pengangkatan guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K masih dilakukan tahun 2023 ini. Para guru yang lulus ambang batas yang masuk P1 terutama sebanyak 3.043 guru yang penempatannya dibatalkan tetapi menjadi prioritas 1 ya untuk diangkat tanpa tes, begitu Bapak Ibu. Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani di Jakarta ya tanggal 14 Maret 2023 mengatakan berdasarkan keputusan Panitia Seleksi Nasional, sebanyak 250.000 guru P3K dinyatakan lolos di tahap 3. Dengan demikian, 550.000 guru honorer telah menjadi guru ASN P3K. Kemudian meski demikian, pengumuman guru P3K tahap 3 sempat mundur ya. Ini beberapa bulan dari jadwal menyisakan persoalan yang disorot organisasi profesi guru. Dalam hal ini PGRI, terima kasih ya PGRI yang sudah berjuang mengangkat begitu ya teman-teman masalah ini untuk diteruskan ke GTK melalui organisasi, mendorong ya pemerintah agar betul-betul menjadi perhatian pemerintah terutama yang sempat penempatannya dibatalkan. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada PGRI. Ada sebanyak 3.043 guru P1 yang awalnya mendapat notifikasi penempatan sekolah tetapi dinyatakan tidak mendapatkan penempatan berdasarkan pengumuman Dirjen GTK beberapa waktu yang lalu. Dirjen GTK menjelaskan batalnya kelulusan 3.043 pelamar P1 sehingga tidak mendapatkan penempatan merupakan bagian dari proses yang sesuai aturan, yakni proses sanggah dalam seleksi. Kemudian ada 3.043 pelamar P1 lain yang memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan dalam seleksi tahap ketiga. Nah, begitu kata beliau Bapak Ibu. Ibu dan Bapak, ini kata Dirjen GTK ya Bapak Ibu. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya. Nah, begitu kata Dirjen GTK Bapak Ibu. Oleh karena itu para pelamar P1 yang gagal mendapatkan penempatan tersebut berstatus P1. Artinya tetap
kami memprioritaskan menjadi ASN P3K, mereka akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Alamat tersebut juga tidak akan bergeser dari sekolah induknya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tanpa tes. Apa maksudnya tanpa tes Bapak Ibu? Ya, terutama tadi yang kemarin sempat dibatalkan penempatannya sebanyak 3043 pelamar P1. Akhirnya ya Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali. Nah, dia tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah. Di tahun berapa? Di tahun 2023 ini. Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah agar bersama-sama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif untuk menuntaskan masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah. Kami mengimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Nah, secara terpisah Bapak Ibu, Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sumardiansah Perdana Kusuma mengatakan PGRI akan terus memastikan guru-guru yang lulus passing grade yang masuk P1 dan semua guru honorer yang tersisa bisa menjadi guru P3K tahun 2023. Amin. PGRI menyayangkan ketidakprofesionalan pemerintah yang tidak juga punya komitmen kuat ya untuk menuntaskan guru P1 yang sudah dijamin Kemendikbudristek 349/P/22 dan Permenpan RB 20/2022 untuk diangkat. Justru yang terjadi adalah 3043 guru P1 yang sudah mendapatkan notifikasi penempatan dan memenuhi syarat administrasi malah dibatalkan oleh peraturan yang muncul belakangan, yaitu Kepmen RB 4149/2023 dan Surat Pengumuman Dirjen GTK 1199/2023. Kemudian Sumardiansah mengatakan pembatalan penempatan ribuan guru P1 tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Padahal dalam pandangan PGRI, hukum itu seharusnya bersifat non-retroaktif, yaitu tidak berlaku surut ke belakang, melainkan berlaku sejak peraturan itu diundangkan dan untuk masa depan. Luar biasa. Ya begitu Bapak Ibu ya. Ini menurut Ketua Umum PGRI Unipah Rosidi mengatakan pihaknya akan memastikan bahwa sebanyak 3043 orang guru ini insya Allah Bapak Ibu siap untuk diangkat tanpa tes ya tahun 2023. Barangkali itu ya informasi terkait sempat mencederai ya kemarin para tenaga honorer yang sempat dibatalkan penempatannya. Alhamdulillah ini ada komitmen dari Dirjen GTK yang mudah-mudahan ya tahun 2023 ini segera diangkat menjadi ASN P3K. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.